Terima kasih, Pak. Untuk peserta, duduk siap. Gerak. Lapor. Angkatan 99, kelompok 4, jumlah 10 orang. Kurang tidak ada. Hadir 10. Keterangan tidak ada. Laporan saya terima. Awali dengan doa. Laksanakan. Siap laksanakan. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk peserta, istirahat di tempat. Gerak. Saya ambil alih, Pak Ali. Siap, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam sehat. Mengawali materi ini, saya ingin juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu yang sedang melaksanakan. Jadi sedikit terlambat karena ada pergantian. Saya menggunakan paspor dan ID yang sebelumnya. Muter-muter tunggu-tunggu ternyata ada yang baru lagi dikirim. Itulah dinamikanya kalau pembelajaran melalui blended seperti ini. Kalau klasikal tentu juga banyak kelebihannya, bukan berarti tidak ada kekurangannya. Ada juga kekurangannya. Kalau klasikal kita cenderung santai. Ini saya tadi tunggu-tunggu, sempat lagi tertidur sedikit. Akhirnya bangun, saya lihat sudah hampir 7:30. Masih juga tidak semulus yang saya harapkan. Baik, ini pertemuan keberapa? Pertama apa kedua? Pertama ya? Pertama, Pak. Oh, pertama. Berarti yang kemarin yang kita kirim itu yang mana itu, Pak? Oh, yang angkatan 97 itu, Pak. 97. Pak. Iya. Pantas, muter. Oh, 97, pantas. Baik, hari ini kita akan membicarakan terkait dengan agenda 1. Pembelajaran agenda 1. Kalau tahun lalu nomenklaturnya atau istilah yang digunakan itu pendalaman. Agenda 1, pendalaman. Pendalaman dan penerapan kalau tidak keliru. Nah, hari ini kalau di jadwal kita lihat pembelajaran agenda 1. Sesungguhnya hanya istilahnya yang berubah, muatan materinya tidak ada pergeseran. Hanya cara menyampaikan berbeda. Kalau nilai-nilai bela negaranya, kalau tidak keliru saya melihat itu akan dilaksanakan di akhir dalam bentuk klasikal ya. Jadi langsung tatap muka itu bela negaranya ya kan. Karena di agenda 1 ini ada 3 modulnya. Ada wawasan kebangsaan, dan nilai bela negara. Yang kedua ada analisis isu kontemporer. Nah, yang terakhir nilai-nilai bela negara. Nah, yang terakhir ini nanti ada tim setelah Bapak dan Ibu kembali dari tempat tugas masing-masing melakukan aktualisasi dan habituasi, diakhiri dengan pertemuan dikaitkan dengan penanaman nilai-nilai bela negara. Materinya sama saja. Nah, tentu yang lebih berbeda lagi dengan tahun kemarin karena kemarin itu pure atau full e-learning, nggak ada klasikalnya. Tentu akan beda, sedikit berbeda. Penerapannya juga berbeda karena tidak menggunakan sinkronus seperti ini. Sebenarnya ini istilah terlalu banyak ya. Ada bilang sinkronus, ada bilang online, ada yang bilang daring, dalam jaringan, ada luring. Sebenarnya 2 saja. Kalau saya 2 saja. Kalau bukan klasikal berarti ya yang begini, virtual. Baik.
agar pembicaraan kita ini lebih terarah, izinkan saya share screen dulu. Tadi, ya. Pembelajaran agenda 1. Kalau ada agenda 1, itu artinya ada agenda 2. Ada agenda 3 dan seterusnya. Nah, yang pertama, kalau agenda 1 ini bagaimana cara sebutannya? Nama agenda 1 itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu agenda 1 itu apa namanya? Ya, tidak usah ragu. Yakin saya jawabannya Bapak dan Ibu tidak pernah salah. Karena prinsipnya tidak ada pendapat yang salah minimal menurut yang punya pendapat. Yang salah itu kalau dia paksakan. Di dalam ini ada, di room ini ada Bapak dan Ibu guru? Ada guru? Ada guru di sini? Oh, tidak ada ya? Tidak ada guru ya? Ada, Pak. Oh, ada ya. Jadi saya menggunakan prinsip tidak ada pendapat yang salah minimal menurut yang punya pendapat. Karena tidak mungkin salah dia kemukakan. Yang keliru itu kalau dia paksakan. Olehnya itu Bapak dan Ibu guru kalau membuat soal hindari mengawali dengan kalimat menurut pendapat Anda. Kalau sudah menurut pendapat Anda sesungguhnya tidak boleh disalahkan. Kecuali Anda ingin membandingkan. Tunjukkan dulu pendapat ahli, baru tanya pendapat dia. Kira-kira begitu ya. Baik, kalau agenda 1 itu nomenklaturnya seperti apa? Agenda 1. Tunggu dulu, selama ini belum ada pembelajaran seperti ini yang tatap muka, yang real time begini. Sudah ya? Atau belum? Ya? Suara saya jelas atau tidak? Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Siap, jelas Pak. Belum ada materi yang disampaikan dengan cara virtual atau sinkronus. Sinkronus ini artinya real time, kita ketemu langsung meskipun lewat virtual. Sudah adakah sebelum saya? Siap, belum, Pak. Belum ya. Tapi paling tidak Bapak dan Ibu sudah mengakses MOOC. Nah, apa maksudnya itu? Melalui MOOC itu diharapkan semua peserta LASAR, bukan hanya di Parigi, di seluruh Indonesia, diasumsikan sudah membaca modul. Diasumsikan begitu. Sehingga proses selama 16 hari di MOOC itu sudah menyelesaikan tahap belajar yang menurut teorinya taksonomi Bloom. Orang pendidikan pasti tahu itu taksonomi Bloom itu. Ada 4 tingkatan belajar itu. Tingkatan pertama itu memahami dan mengingat. Nah, memahami dan mengingat ini sudah selesai di MOOC. Sudah selesai. Jadi materi kita berikutnya sebenarnya sudah tidak perlu lagi mengulas definisi. Penting pengertian-pengertian itu enggak lagi. Karena dianggap sudah selesai. Makanya dulu agenda ini disebut agenda pendalaman dan penerapan. Jadi tinggal proses belajar yang paling sulit itu yang terakhir itu. Bagaimana menganalisis dan menerapkan. Kalau hanya mengetahui dan mengingat itu proses awal. Di situ banyak bicara tentang ialah, yaitu sebagai berikut. Nah, yang seperti itu sudah tidak ditemukan lagi ketika Bapak dan Ibu sudah selesai mengakses MOOC. Pasti sudah tahu lah. Nah, untuk itu sebaiknya nama-nama agenda ini diketahui. Sebaiknya. Karena itu bungkusannya. Itu kemasannya materi. Nah, saya khawatir nanti ketika seminar penguji iseng-iseng tanya itu. Tanya, Pak Luki, kalau agenda 2 apa namanya?
Nah, sudah mulai kita bingung, apa agenda 2? Artinya ketidakmampuan kita memberikan respon yang cepat, mengirim pesan kepada penguji bahwa tingkat pemahaman kita tentang agenda itu relatif rendah. Kenapa? Bungkusannya saja kita tidak kenal. Nah, bagaimana bicara isinya? Kira-kira begitu ya. Nah, olehnya saya awali ini dengan pertanyaan, siapa yang tahu apa nama agenda 1? Nanti kita sempurnakan sama-sama. Ada yang bisa? Agenda 1 ini agenda sikap perilaku bela negara. Ya. Jadi kalau kita bicara agenda 1, dia bicara sikap perilaku bela negara. Di dalamnya ada 3 modul. Nah, modul ini yang kemudian disebut MAPEL, mata pelatihan. Nah, salah satunya MAPEL yang kita bicarakan hari ini adalah Wasbang. Nah, kalau karena pertemuannya cuma 2 kali. Kalau dulu 3 kali pertemuannya. 3 kali kita antar dulu, pada pertemuan ketiga sudah masuk pendalamannya. Nah, ini hanya 2 kali. Pertemuan hari ini kalau tidak ada halangan cuma 2 jam pembelajaran. Artinya jam berapa ya? Jam 9.00 selesai. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita bicarakan. Wasbangnya kita selesaikan karena hanya poin-poin penting saja. Setelah itu kita masuk sedikit tentang analisis isu kontemporer. Nah, pertemuan terakhir baru kita bahas habis itu isu kontemporer. Kalau tidak ada arah melintang, hari Sabtu, menurut catatan saya ya, hari Sabtu kita balik lagi. Baik, jadi nama agendanya itu adalah apa tadi? Sikap dan Sikap dan perilaku bela negara. Sikap perilaku dan bela negara. Ingat-ingat, sepele tapi fatal. Kalau itu ditanya nanti, coba Pak Fahmi apa itu? Wah, sudah mulai bingung. Apa ya? Karena memang begitu. Ada hal-hal yang menurut kita sepele, tapi menurut orang lain luar biasa. Kadang juga sebaliknya. Menurut kita ini luar biasa, tapi penguji bilang itu kan biasa-biasa saja. Sikap perilaku bela negara. Ya. Apa tujuan pembelajarannya? Nah, sepintas. Peserta mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ini yang kita bicarakan. Sikap perilakunya itu seperti apa? Jadi tidak lagi bicara bela negara adalah, sudah. Kita senggol juga sedikit dasar hukumnya. Tidak juga terlalu dalam. Penting Bapak dan Ibu tahu bahwa ada landasan operasionalnya, ada dasar hukumnya, ada legal standingnya. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana membangun kesiapsiagaan menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai. Nah, prakteknya bela negara ini kalau masih disepakati oleh tim nanti, kalau angkatan-angkatan tahun sebelumnya itu ya baris berbaris, semua kegiatan fisik. Nah, kira-kira sekitar bulan apa ya, setelah pulang dari lapangan itu, pulang dari kegiatan aktualisasi dan habituasi. Dalam menjalankan tugas jabatan PNS profesional sebagai pelayan masyarakat. Nah, ini yang saya ingin tegas sedikit. Isu kontemporer akan kita bicarakan tersendiri. Menjalankan tugas jabatan. Pertanyaannya, mungkinkah CPNS memiliki jabatan? Adakah jabatannya CPNS? Ada atau tidak? Cukup Anda menjawab ya atau tidak. Ada atau tidak? Jabatan CPNS ada atau tidak? Karena menjalankan tugas jabatan. Nah, CPNS itu ada jabatannya apa enggak? Siap tidak, Pak? Adalah. Beda dengan dulu, Bapak. Ini rekrutmen online, ini orang direkrut, dicek dulu jabatan yang kosong, baru direkrut orang. Itu bedanya dengan yang dulu. Makanya dulu begitu penempatan ya tergantung kekuatan lobi. Karena orang diterima saja dulu baru disebar. Hari ini tidak.
formasi dulu dicari. Begitu kelihatan lubangnya baru dicari orang yang menempati itu. Maka semua orang yang direkrut sudah ada jabatannya. Jadi itu bedanya ya. Itu bedanya. Tunggu dulu, Ibu Kamriani ini, mohon maaf, di mana kita orientasi sekarang ini? Kerja di mana? Maksudnya Pak, Ibu sebagai Bu. apa? Ya, guru atau apa? Guru Pak di SD Guru? Impres 2 Tada. Guru SD ya. Kalau guru Iya, Pak. guru SD. Coba dilihat ada jabatannya. Guru ada ahli media, ada ahli ini, ahli itu. Ahli media dokter, ahli media gizi, ahli media matematika. Itu kan jabatan. Kalau kita orang dulu, Pak, nah makanya begitu diminta data administrasi kepegawaian, pas pada poin jabatan pasti garis datar. Karena belum ada jabatan. Kalau hari ini tidak. Anda melaksanakan tugas jabatan secara profesional. Nah, pertanyaannya, apa itu profesional? Ada yang bisa komentar? Profesional adalah, menurut Bapak dan Ibu, apa kira-kira profesional itu? Supaya arah kita, tujuan kita lebih sedikit terarah. Karena kita menuju ke sana. Itulah gunanya kita kongko-kongko pagi ini dalam rangka itu. Meskipun tidak seluruhnya tercapai. Dalam rangka di samping dia membangun sikap perilaku, dia memiliki sikap kesiapsiagaan menghadapi isu kontemporer. Isu kontemporer itu dikaitkan dengan pelaksanaan tugas jabatan dalam sebagai PNS yang profesional. Apa itu profesional, teman-teman? Saya sengaja menggunakan metode seperti ini, belajar interaktif, karena begini. Ada 3 hal yang menyebabkan orang mengantuk. Ada 3 hal itu. Yang pertama, kelelahan. Yang kedua, kekenyangan. Nah, saya khawatir Bapak dan Ibu ini lelah, akses emosi, mungkin sebelumnya sudah banyak tugas-tugas yang dibuat. Sudah lelah, makan sahur lagi tadi berlebihan. Masih terasa kenyangnya. Yang ketiga yang membuat orang cepat mengantuk itu adalah mendengar ceramah. Jadi kekenyangan, kelelahan, dengar ceramah, berakumulasi itu ya, tinggal hanya fisiknya yang hadir. Bayangannya dibantal saja. Apalagi kita ini sedang melaksanakan ibadah puasa ya. Pasti tadi malam tarawih, habis tarawih buka laptop, lihat-lihat apa yang perlu dipersiapkan, tanpa sadar sudah sahur. Akhirnya kita kelelahan. Nah, salah satu cara efektif menghalau rasa ngantuk itu ketika orang bicara. Itu cara paling efektif. Karena tidak mungkin Bapak dan Ibu minum kopi, nggak mungkin. Bicara. Walaupun hanya satu kata. Dijamin orang setelah bicara satu kata sekalipun, 15-20 menit kemudian dia tidak akan mengantuk. Yakin saja. Nah, makanya saya pancing-pancing dengan kalimat-kalimat begini. Supaya ada yang bicara, pasti tidak mengantuk. Saya yakin masih ada orang yang mendengar saya. Gitu ya. Nah, bayangkan itu kalau Bapak dan Ibu tidak bicara sampai jam 10, pasti ada saja yang... Nah, sekarang saya yakin Bapak dan Ibu sudah sering mendengar kata profesional. Bahkan mungkin Bapak dan Ibu sendiri yang menggunakan kata itu. Nah, sekarang pertanyaannya dikaitkan dengan PNS yang profesional, sebenarnya apa artinya itu? Ya, silakan. Izin Pak. Ya. Profesional, PNS yang profesional menurut saya adalah PNS yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang diemban kepadanya. Iya, tidak ada yang salah. Maka jawabannya Bapak dan Ibu itu kalau tidak benar, betul, sip, oke. Tidak ada yang salah. Nah, yang lain, coba yang lain. Profesional adalah, menurut saya, profesional apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. iya, sudah Ibu. Ya, Ibu Megawati sudah. Ya, kalau menurut saya profesional itu adalah seseorang yang melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang Ya. ditetapkan. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Bekerja sesuai dengan SOP. Benar. Kalau tadi betul, ini benar. Yang lain, satu lagi. Paling tidak menghalau rasa ngantuk. Jangan ada yang mengantuk. Siapa lagi satu orang? Profesional adalah? Ada satu orang lagi? Kalau tadi menurut sesuai dengan tugasnya, yang kedua sesuai dengan standar operasional. Nah, yang lainnya? Ibu Hartina Akil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Menurut pendapat saya, profesional kerja itu artinya melakukan pekerjaannya sesuai job deskripsi, sesuai etika kerja juga, dan sesuai peraturan yang Ya. berlaku. ya, semakin mendekati kesempurnaan kebenaran. Nah, jadi ciri-ciri pegawai yang profesional itu sebenarnya banyak. Tetapi kalau dikembalikan kepada satuan besarnya atau secara umum, yang dimaksud dengan PNS yang profesional itu tanda-tandanya cuma dua saja. Yang pertama apa? Ahli di bidangnya. Itu tandanya orang profesional. Ahli di bidangnya. Berkompeten dia di bidang yang didudukinya, di jabatan yang didudukinya. Itu cirinya orang profesional. Jadi kompeten ini kalau mau dijabarkan lagi ada 3. Ada kompetensi teknis, ada manajerial, ada sosial kultur. Kompetensi teknis ya sebagai guru matematika dia sangat kompeten di situ. Sebagai ahli nutrisi, ahli gizi dia kompeten di situ karena kualifikasi pendidikannya. Ya. Nah, belum tentu dia mampu memanage, mengatur, mengelola. Makanya dituntut kemampuan atau kompetensi manajerial. Minimal mengelola apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Nah, meskipun dia hebat kompetensi teknisnya, hebat kompetensi manajerialnya, mungkin sosial kulturnya yang bermasalah. Dia tidak bisa membangun suasana kerja yang kondusif. Kenapa? Karena sosial kultur, silaturahminya bermasalah. Nah, jadi 3. Jadi ciri yang pertama Ibu, sudah betul yang Bapak dan Ibu sebutkan tadi. Ciri orang profesional itu yang pertama ahli di bidangnya. Hanya redaksi kita yang berbeda. Nah, ciri yang kedua apa? Coba. Ada yang mau nambah? Ciri yang kedua orang profesional itu apa? Sudah disenggol-senggol tadi. Karena ini tujuan Bapak. Tujuan akhir, goal. Kita ingin kongko-kongko hari ini itu. Goalnya itu. Anda ahli di bidangnya. Yang kedua apa? Bekerja sesuai dengan aturan. Nah, itulah SOP tadi itu. Bekerja sesuai dengan aturan. Biar Anda hebat. Kompetensi teknisnya, dokter apa, detailnya atau gelarnya apa sampai 3 depan belakangnya. Tetapi kalau dia bekerja tidak sesuai dengan aturan, maka dia tidak profesional. Kenapa? Karena dia lebih banyak berhadapan dengan masalah hukum. Untuk apa dia hebat kalau setiap 2 minggu wajib lapor di kejaksaan? Untuk apa itu? Malah justru mengganggu pekerjaan di jabatan itu. Sementara kerja dijemput paksa KPK. Maka hancur semua pekerjaan di jabatan itu. Nah, makanya ada 2. Nah, olehnya itu Bapak Ibu, tidak ada satupun pekerjaan di birokrasi ini yang tidak jelas dasar hukumnya. Tidak ada. Semua pekerjaan ini ada dasar hukumnya. Kenapa Bapak dan Ibu pakai baju putih di atas, kemudian gelap di bawah? Laki-laki pakai dasi. Apa sebabnya itu? Atau kenapa Bapak dan Ibu pakai pakaian begitu? Nah,
Kira-kira kenapa? Aturan, Pak. Ya, karena aturan. Sedangkan yang sekecil itu diatur. Jadi tidak ada satupun aktivitas orang di birokrasi yang tidak ada landasan operasional. Semua bisa dikembalikan ke aturan. Mulai Bapak dan Ibu direkrut sampai pensiun ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Nah, jadi bekerja sesuai dengan aturan. Perkalan yang atur. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Peserta harus. Nah, kalau dia pola blended begini. Kalau dia pola klasikal begini JP atau jam pembelajarannya. Kalau klasikal itu 9 sampai 12 JP per hari sampai Bapak dan Ibu tertidur di kelas. Bayangkan 12 JP mulai setengah 8, snack pagi jam 9.15, masuk lagi, isoma jam 12 sampai jam 1, masuk lagi, snack sore jam 3.15, masuk lagi, tinggalkan kelas 18.15. Bayangkan itu. Orang bilang berdarah-darah. Jadi profesional itu apa tanda-tandanya, Ibu? 1. Ahli di bidangnya. 2. Bekerja sesuai dengan aturan. SOP. Tidak ada yang repot ini, tidak ada yang definisi ialah definisi murni yang sampai 38 kalimat digunakan. Nah, ciri-cirinya, tanda-tandanya. Jadi kalau ada orang bekerja dia tidak tahu aturannya, maka diragukan profesionalismenya dalam melayani masyarakat. Kasih resep salah, kasih nilai anak-anak harusnya ada standar nilainya, matematikanya harusnya sekian, tidak. Karena tidak profesional, tidak ahli di bidangnya. Oke. Nah, ada 3 mata pembelajaran yang kita bicarakan ini pagi ini, wasbangnya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kalau memungkinkan kita senggol sedikit saja analisis isu kontemporer. Kalau tidak, nanti analisis kontemporernya kita bicarakan di pertemuan berikutnya. Ini penting Bapak Ibu, karena analisis kontemporer, isu kontemporer harus termuat di dokumen rancangan. Harus termuat. Kalau nanti kesiapsiagaannya kita bicarakan pasca aktualisasi dan habituasi. Setelah Bapak dan Ibu selesai seminar rancangan, berangkat ke tempat tugas, lakukan aktualisasi dan habituasi. Setelah itu seminar, saya tidak tahu jadwalnya, seminar dulu baru bela negara atau bela negara dulu baru seminar. Nanti kita lihat jadwalnya. Nah, ini modulnya yang sudah Bapak dan Ibu baca di MOC itu. Jadi LAN berasumsi dan kami juga berpandangan seperti itu. Sudah selesai urusan memahami dan mengingat. Sudah selesai. Itulah tingkat belajar terendah. Sekarang kita masuk pada analisis dan penerapan. Ya. Ini tingkat belajar yang paling sulit karena mau menyelesaikan masalah. Ya. Wasbang dan nilai bela negara. Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Sebenarnya sila ketiga itulah inti dari nasionalisme. Persatuan, kesatuan. Itulah inti dari nasionalisme. Nasionalisme. Nasionalisme ini artinya apa? Nasionalisme ada. Ya? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Nasionalisme. Nasionalisme. Isme di ujungnya itu menunjukkan apa? Komunisme. Kapitalisme. Radikalisme. Nah, isme di ujungnya itu menunjukkan apa? Paham, Pak. Paham. Jadi nasional itu apa? Bangsa. Jadi kalau nasionalisme paham tentang kebangsaan. Nah, gitu ya. Per definisi nasionalisme menurut Bapak dan Ibu adalah rasa cinta tanah air. Benar. Karena dia paham kebangsaan, nilai kebangsaan,
Maka muncullah rasa cinta terhadap tanah air. Nah, sebenarnya definisi itu kurang lengkap. Kalau lengkapnya itu rasa cinta terhadap tanah airnya yang tumbuh secara alami. Bukan rekayasa. Bukan karena ikut lacar kelihatan nasionalismenya. Bukan. Karena memang tumbuh dari kesadaran. Kesadaran karena dia paham tentang ismenya nasionalis. Ismenya nasional atau paham kebangsaan. Kemudian nanti materi ini juga menumbuhkan rasa memiliki dan jiwa besar. Jadi patriotisme, rasa memiliki itu kalau orang sudah memiliki pasti dia pertahankan. Patriotisme. Sebagai bukti dia memiliki, dia mempertahankan. Tidak jarang mempertahankan ini harus mengorbankan sesuatu. Yang terakhir memiliki kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Oke, saya cas dulu. Ya, nah kita langsung untuk pembelajaran agenda 1 ini ada 3 hal. Kalau Anda baca modul maka ada 3 hal. Yang pertama yang menimbulkan atau ini masih tahap terendah itu. Yang pertama harus ada yang diketahui atau difahami. Yang kedua muncul semangat atau motivasi, dan yang terakhir mampu mengimplementasikan. Begitu materi ini dirancang. Apa yang harus diketahui? Pertama teori, kemudian historis dan regulasi. Tahu sedikit. Yang kemudian kenapa dia muncul semangatnya? Karena dia diperlihatkan tentang historis. Maka kita berharap dari uraian-uraian sebelumnya tentang teori, sejarah, dan regulasi akan menimbulkan semangat, motivasi. Jadi sehingga ilmunya bisa diterapkan. Karena kita menuju pada implementasi. Mampu. Baik. Nah, dasar hukum. Sedikit saja, paling tambah mengantuk ini. Kalau ini dibicarakan sampai habis, wah. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk melakukan bela negara. Dengan demikian, tunggu dulu Bapak dan Ibu bisa bedakan. Apa bedanya hak dengan kewajiban? Di mana letak perbedaannya hak dengan kewajiban? Izin Pak. Ya. Kalau menurut saya hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau dimiliki. Kalau kewajiban? Kewajiban yang sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya. Jadi kalau wajib itu harus, kalau hak tidak harus. Kalau hak boleh digunakan, boleh tidak. Kalau hak, makanya dia menggunakan warga negara berhak dan wajib. Artinya dia boleh berinisiatif sendiri karena haknya. Dan pada titik tertentu bisa dia dijadikan wajib. Wajib dia. Kalau wajib tidak bisa menghindar. Kalau sudah masuk di wilayah wajib. Jadi kalau hak itu masih boleh memilih. Anda sebagai guru, kami berhak menempati rumah guru, rumah dinas guru. Tapi Bapak dan Ibu mengatakan saya sudah punya rumah, kalau bisa kasih orang lain saja, mungkin penjaga sekolah. Itu karena hak. Jadi hak boleh memilih. Gitu ya. Kalau kewajiban tidak boleh menghindar. Maka urusan bela negara pada titik tertentu dia adalah hak. Tanpa ada perintah Anda menggunakan hak Anda. Ada orang tiba-tiba dia mau bakar ini, bakar itu. Anda sebagai warga negara tergerak menggunakan hak Anda untuk membela negara. Tanpa ada perintah. Tidak ada perintah. Tetapi satu ketika kondisi negara ini berubah. Anda sebenarnya biasa-biasa saja, tapi negara yang mewajibkan. Wajib bela negara. Kalau Bapak dan Ibu tahu,
Ini kita di Indonesia ini masih mending. Kalau di Amerika itu Bapak, di beberapa negara Eropa termasuk Amerika di dalamnya, tidak ada satupun orang warga negara yang berusia 18 tahun ke atas yang tidak pernah mengikuti bela negara, kecuali terganggu kesehatannya, kesehatan jasmani dan rohani. Wajib. Wajib itu. Kita di Indonesia ini hanya karena ikut Latsar. Andaikan tidak direkrut jadi CPNS, belum tentu Bapak dan Ibu ikut. Ini pun materi bela negara ini baru beberapa tahun terakhir. Dulu enggak, Prajab itu enggak ada. Cuma kasih saja materi-materi. Kalau ini betul-betul bela negara, makanya kalau suasananya normal bukan pandemi, kita lebih banyak di lapangan. Materi ini 70% di lapangan. Diserahkan kepada TNI Polri. Itu yang dilakukan tahun 2019, 2018. 2020 kita berhadapan dengan wabah COVID. Karena darat dikuasai COVID, maka kita naik ke udara. Pertemuannya virtual. Nah, sulitlah diadakan baris berbaris, sit up, push up, apa semua itu. Jadi tidak ada seorang pun alumni Latsar itu yang kaku kalau menjadi petugas upacara. Karena dilatih oleh TNI. Tata upacara militer, tata upacara sipil. Begitu disuruh jadi penggerek bendera, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Jadi upacara yang dilaksanakan oleh CPNS mantan atau alumni Latsar pasti hikmat. Pasti hikmat. Tidak ada jadi bahan tertawaan. Ini bagaimana orang tidak mau tertawa upacara. Mulai dari start sampai naik bendera semua salah. Jadi upacara yang seharusnya penuh hikmat berubah jadi bahan tertawaan. Kenapa? Karena petugasnya juga pas-pasan. Nah, jadi dia siap melakukan bela negara. Nah, siapa yang suruh kita? Siapa yang mengatakan kita berhak dan wajib ikut bela negara? Siapa yang suruh itu? Menurut siapa itu? Undang-undang, Pak. Ya, menurut negara. Di mana Anda lihat? Di pasal 3, di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Jadi bukan menurut saya hanya ingin menunjukkan. Nah, terkait dengan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, kalau Bapak dan Ibu berminat mau jadi angkatan, entah itu udara, darat, dan laut, ya. Ada lagi pasal 30 yang menjamin itu. Ikut serta dalam pertahanan. Berarti sudah menjadi bagian dari TNI. Kalau Polri, dia Kamtibmas, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. Ya, nanti dibacalah undang-undang selanjutnya yang saya langsung saja kepada di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022, kemudian dari sana dijabarkan ke Permenhan Nomor 32 2016, melahirkanlah rumusan nilai bela negara. Ini intinya. Apa itu? Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Inilah nanti Bapak dan Ibu buatkan kegiatannya di lapangan bersamaan dengan kegiatan aktualisasi. Nah, akan dilaporkan kemana? Ada dua modelnya. Selama ini ada dua. Ada dia menjadi lampiran dari laporan aktualisasi. Ada dilaporkan tersendiri langsung ke penyelenggara. Nanti saya tanya teman saya dulu. Tim ini bagaimana nanti laporan bela negaranya? Apa menjadi lampiran laporan aktualisasi atau dia dilapor secara tersendiri langsung ke penyelenggara? Jadi ada dua pekerjaannya Bapak dan Ibu. Ini sisipannya dalam rangka kita mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Sebagai bukti bahwa kita cinta tanah air. Yang kedua, sebagai bukti kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan seterusnya, setiap pada Pancasila. Inilah, ada 5 ini. Ini yang terus muncul ini, Pak. Kalau definisi tidak usah saya jelaskan, saya beranggapan Bapak dan Ibu sudah baca di mulut.
Karena ini juga muatannya di modul. Ya, baik. Pernah dengar istilah Astagatra? Asta itu apa artinya asta, Pak? Apa asta itu? Nah, jadi lama kita. Asta. Kalau 5 apa? Panca. Nah, asta berapa? 8. Jadi kalau bicara konsepsi Astagrata, artinya ada 8 aspek Astagatra. Astagatra, coba Astagatra ini kan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gatra, Astagatra. Gatra, saya lupa. Per definisi gatra itu apa ya? Ada yang tahu? Kondisi. Ada yang tahu apa itu? Kondisi ideal sebuah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira begitu. Jadi ada 8 aspek. Nah, ada yang disebut dengan Trigatra. Kemudian ada yang disebut dengan Pancagatra. Digabung keduanya antara Tri dan Panca melahirkan Astagatra. Nah, inilah modal kita dalam rangka mengelola negara, membawa bangsa ini untuk mencapai mimpi-mimpi kita bersama. Mimpi kita bersama itu adalah masyarakat yang adil. Apalagi apa visi negara kita? Nah, itulah mimpi, ke sana kita. Dalam rangka mencapai itu, maka rakyat, Bapak, Ibu termasuk saya, menyerahkan kedaulatan ini kepada orang kita percaya untuk mengelola 8 gatra dalam rangka mewujudkan makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Sebenarnya visi kita itu ada berdaulat, kemudian bersatu, adil, dan makmur. Itu mimpi kita bersama. Nah, sesungguhnya pemilik kedaulatan itu adalah saya, Bapak dan Ibu, rakyat. Kita pemilik kedaulatan. Nah, kita serahkan kedaulatan itu. Kapan dan Bapak dan Ibu menyerahkan kedaulatan? Kan pemilik kedaulatan itu adalah rakyat. Sekarang pertanyaan saya, kapan Bapak dan Ibu menyerahkan kedaulatan itu kepada orang yang Anda inginkan? Kapan itu? Coba. Memang kadang kita sudah lakoni semua, tapi kita tidak tahu secara teori. Ada yang tahu kapan Bapak dan Ibu menyerahkan kedaulatannya? Pasti benar. Jawab saja. Pasti benar, Pak Luki. Jawab saja. Saat pemilihan, Pak. Ya, ketika di bilik suara. Itulah pekerjaan sekian detik itu. Taruhlah 2 menit. Itu peristiwa sakral itu. Anda mau menyerahkan kedaulatan. Nah, ini yang makanya kita sangat menyesalkan itu orang yang serangan fajar itu. Hanya dengan 25.000, 50.000, dia salah menyerahkan kedaulatannya. Pemimpin yang cerdas lahir dari pemilih yang cerdas. Kalau ingin pemimpinnya cerdas, maka siapkan pemilih yang cerdas. Jangan dikasih 25.000, dia serahkan kedaulatannya sembarang saja. Nah, kita serahkan kedaulatan itu untuk apa? Untuk mengelola Astagatra. Apa itu Astagatra? Ada yang Tri, ada yang Panca. Yang Tri ini Bapak Ibu, Tri, 3. Coba lihat kata timersnya itu. Berapa menit, jam berapa kita nanti? 9 berapa? Supaya kalau izin Pak, ya 9 pas Pak Baru. 9 pas ya. Kalau menurut waktunya Bapak dan Ibu berapa menit lagi itu? Supaya kalau tidak saya lompat saja ini. Ada berapa menit lagi itu? Dari sekarang?
Ini sekitar setengah jam, Pak. Oh, setengah jam. Saya ambil di sini 1 menit saja. Ya. Nah, kalau 3, hampir semua negara di dunia memiliki. Disinilah adilnya Tuhan, Bapak Ibu. Memiliki ini. Hanya tinggal jumlah dan kualitasnya berbeda. Adakah negara di dunia ini merdeka tanpa wilayah? Ada kira-kira? Ya, makanya geografi itu adalah gatra yang pertama dari Trigatra. Karena tidak ada negara yang merdeka tanpa wilayah. Nah, di situ adilnya Tuhan. Semua negara yang merdeka diberikan itu wilayah. Cuman luas dan kualitasnya beda. Yang kedua, sebenarnya SDA itu bukan SKA. Sumber daya alam. Semua negara ini memiliki sumber daya alam. Jenis dan jumlah serta kualitas yang berbeda. Semua memiliki. Indonesia punya, Brunei punya, Amerika punya, Cina punya. Semua punya. Yang ketiga, adakah negara yang merdeka tanpa penduduk? Ada kira-kira? Tidak ada, Pak. Ya, dengan demikian semua kita memiliki itu. Demografi. Nah, hanya jumlah dan kualitas yang berbeda. Itu 3. Nah, seakan-akan kita ingin berkata kepada orang yang menerima amanah kedaulatan itu, silakan Anda gunakan itu. Silakan Anda manage, silakan Anda tata, silakan Anda kelola untuk dikembalikan kepada kesejahteraan rakyat. Sumber daya alam silakan digali. Yang di hutan, yang di perut laut, yang di gunung, yang di dalam tanah, silakan. Bumi dan air dan segala kekayaannya, silakan dikelola. Untuk apa? Kembalikan itu kepada kesejahteraan rakyat. Nah, itulah ada panca. Itu 3 ya. Yang sekarang yang 5-nya, yang pancanya. Nah, dalam rangka mengelola 3 itu, maka modal dasar yang lainnya dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah yang pertama ideologi. Ini yang kita singkat dengan Ipole Sosbud Hankam. Apa kepanjangannya itu? Ipolek Sosbud Hankam. Nah, penjelasannya panjang ini. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah baca itu. Jadi bagaimana menata ideologi, bagaimana menata politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan bermodalkan 3. Geografi, sumber daya alam, dan penduduk. Manfaatkan sumber daya manusia yang begitu melimpah. Indonesia ini urutan setelah bubar Soviet, kita urutan keempat setelah Amerika. Cina, India, Amerika, Indonesia. Jadi sumber daya manusia, demografi kita luar biasa. Luar biasa. Nah, silakan dimanfaatkan itu. Mau diarahkan kemana itu? Dalam rangka perbaiki penguatan ideologinya, tata itu politiknya, perbaiki ekonominya, bangun sosial budayanya, kemudian tegakkan pertahanan dan keamanannya. Kira gitu ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sudah ada gambaran sedikit. Nah, saya langsung masuk pada nilai dasar bela negara. Dalam bela negara itu yang pertama itu cinta tanah air. Cinta tanah air ini harusnya tumbuh secara alami. Bukan karena ada Pak Bupati, kita teriak-teriak sebagai laksar. Nah, dimanapun dia berada, meskipun dia guru di daerah terpencil. Kalau meminjam istilahnya yang pernah dipopulerkan oleh Hasyim Ansari, Ketua PBNU, Kiai Haji Hasyim Ansari, sangat populer ungkapan itu yang mengatakan hubul watan minal iman. Mencintai tanah air bagian dari iman. Itu statementnya ketika terjadi peristiwa Surabaya ya. Beliau mau menggalakkan itu, mau mendorong, beliau sampaikan. Kiai Haji Hasyim Ansari itu neneknya Gus Dur. Pendiri PBNU bersama-sama dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, M. Natsir, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Tubagus, dan masih banyak lagi. Ada 9 orang yang menjadi
panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, kemudian bersama dengan tokoh-tokoh nasionalis, Mr. Maramis, kemudian Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Bung Karno, menjadi perumus lahirnya Pancasila. Jadi Pancasila ini tidak lahir simsalabim, tidak, alot. Jadi cinta tanah air. Cinta tanah air. Gunakan hak kalau memang Anda merasa bahwa ada gangguan terhadap tanah air ini. Di sini kita dilahirkan, di sini kita dibesarkan. Dan di sini juga kita menjalani hidup dan kehidupan. Kemudian diganggu orang. Nah, terbetilkah rasa untuk menggunakan hak itu tanpa menunggu perintah sebagai kewajiban? Tentu menggunakan ini juga pakai aturan. Enggak pakai menurut selera, tidak, pakai aturan main. Karena hidup di republik, di negara hukum, hukum menjadi panglima. Menjadi supremasi. Panglima. Tidak ada satupun gerakan yang tidak digerakkan oleh hukum. Supaya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Ya, gunakan hak dan kewajiban sebagai bukti bahwa kita cinta tanah air yang tumbuh dari dalam secara alami. Hubul watan minal iman. Itu yang digelorakan oleh almarhum Kiai Haji Hashim Ansari, pendiri PBNU atau Nahdlatul Ulama. Sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan bernegara. Jadi begini, kalau bangsa itu, mana yang duluan, bangsa atau negara? Mana yang duluan ada? Bangsa atau negara? Bangsa, Pak. Bangsa, Hah? Pak. Bangsa, Ya, bangsa. bangsa duluan. Sehingga muncullah suku bangsa Batak, suku bangsa Bugis, suku bangsa Jawa. Itu sudah ada, negara belum ada. Bahkan istilah Indonesia sendiri belum ada. Sudah ada bangsa. Di Nusantara ini sudah ada bangsa. Nah, ketika kita hidup berbangsa, tentu ada aturan-aturan, ada nilai-nilai, ada value yang harus dijaga di sana. Apalagi dikaitkan dalam konteks kita bernegara. Jadi dia sadar hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai suku bangsa tertentu, bagaimana dia membawa dirinya? Sebagai juga bagian dari warga negara. Jadi bangsa negara ini hadir untuk memperlakukan semua bangsa secara adil. Karena kita ini kan terdiri dari beberapa bangsa. Ini bangsa yang paling apa ya, yang paling heterogen. Inilah negara kepulauan terbesar di muka bumi. Tidak ada lawannya, Bapak. Indonesia ini. Sudah tidak ada lagi negara kepulauan yang paling besar. Indonesia. Kalau kita bicara ini nanti pada pertemuan berikutnya, supaya untuk membangun semangat itu. Kita terdiri dari 17.000 sekian pulau. Nah, bayangkan itu budaya yang lahir dari situ. Sastra lisan atau bahasa, budaya, adat istiadat, sampai pada sistem kepercayaan atau agama. Pasti beda. Nah, dalam konteks bernegara ini yang diatur. Maka dia sadar berbangsa dan bernegara. Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kalau ada orang mengatakan bahwa Pancasila itu salah, berarti dia lebih hebat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lebih hebat dari Kiai Haji Hashim Ansari. Kenapa? Karena ini hasil pemikirannya beliau-beliau. Hasil ijtihad. Mengerahkan kemampuan berpikir secara maksimal, maka lahirlah konsensus. Yang kemudian kita sebut dengan Pancasila. Nah, kalau ada orang yang mengatakan ini salah, berarti dia lebih suci, lebih pintar, lebih hebat dari Kiai Haji Muhammad Nasir, lebih hebat dari Kiai Haji Wahib Hasbullah, lebih hebat dari Ahmad Dahlan, lebih hebat dari Hashim Ansari. Karena dia menyalahkan pikiran orang-orang yang mencetuskan ini. Orang-orang yang tidak punya kepentingan, hanya ingin melihat bangsa ini tegak. Kok tiba-tiba belakangan di kemudian hari ada orang, oh itu Pancasila begini dan begitu, begitu dan begini. Kami mau bangun apa? Jadi Pancasila itu konsensus.
Konsensus lahir dari pemikiran, pergulatan pemikiran. Sangat alot. Yang berpikir itu orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan tidak ada kepentingan-kepentingan praktis. Ya. Lahir dari sana itu Pancasila. Maka kita sudah yakin Pancasila ini final. Tinggal bagaimana mau menegakkan Pancasila ini ideologi terbuka. Maka tafsirnya bisa berubah-ubah. Bisa berubah. Maka yang diperlukan sekarang adalah masukan dari ormas-ormas atau organisasi sosial lainnya untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila itu. Karena dia ideologi terbuka. Bukan ideologi begitu disusun tidak bisa lagi diotak-atik. Tidak. Sekarang saya mau tanya Bapak dan Ibu. Untuk saat ini ya, untuk mengetahui di mana terjemahan Pancasila itu bisa kita dapatkan. Ada yang tahu? Di mana terjemahan Pancasila itu bisa dilihat, Pak? Ayo. Mana guru PPKN? Terjemahan Pancasila itu di mana bisa dilihat? Pak Fahmi di mana? Lambang negara, Pak. Garuda. Ya, itu bagian dari terjemahan Pancasila. Terjemahan Pancasila sesungguhnya ada di Undang-Undang Dasar. Jadi kalau mau cari terjemahan Pancasila di Undang-Undang Dasar 45. Kalau sudah tidak cocok di amandemen. Sudah 4 kali amandemen. Itu menunjukkan dia ideologi terbuka. Bisa dirubah. Terjemahannya bisa dirubah. Ya. Maka yang perlu diperkaya ini, yang perlu disumbangkan pemikiran bagi Bapak dan Ibu yang cerdas, yaitu di Undang-Undang Dasarnya. Bagaimana caranya? Ya gunakan secara legal. Kalau Anda mengatakan ini undang-undang, Pak, tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar, bawa ke Mahkamah Konstitusi. Supaya tertib. Dan itu terbuka. Terbuka. Silakan diuji di Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi terjemahan Pancasila itu bagaimana kita berekonomi, lihat di pasal 33 dan turunannya di Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana mengelola agama, keyakinan di Republik ini, lihat pasal 29 dan pasal terkait. Begitu seterusnya, bagaimana tenaga kerja. Jadi terjemahan Pancasila itu ada di Undang-Undang Dasar 45. Makanya muncullah slogan. Kita sampai dinilai ini ya. Nanti kita kalau tidak sempat bicara isu kontemporer, sudahlah nanti pertemuan berikutnya. Muncullah semacam jargon di angkatan. Angkatan Darat, Laut, dan Udara. NKRI harga mati. Pernah dengar itu? Pernah atau tidak? Pernah. Ya, Pernah, ya. Pak. Siap, pernah Pak. Sekarang pertanyaan saya, karena harga mati berarti loyalitas tertinggi, kesetiaan tertinggi ada pada NKRI. Maka pertanyaannya, yang mana itu NKRI? Jangan salah alamat. Yang mana NKRI, Ibu? NKRI itu yang mana? Yang mana NKRI itu? Yang Anda bilang itu NKRI harga mati. Disitulah loyalitas tertinggi. Disitulah kesetiaan terakhir kepada NKRI. Nah pertanyaannya, yang mana yang Anda maksud NKRI itu? Kira-kira yang mana, Bapak? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu kepanjangannya. Saya mau tanya yang mana itu NKRI? Yang mana? Yang kita setia itu berarti kita loyal. Setia, ya setia apa? Apa bahasa lain setia loyal itu? Menyerahkan semua yang kita miliki kepadanya sebagai bentuk kesetiaan. Nah, sekarang pertanyaannya kepada siapa? Kepada NKRI. Di mana itu alamatnya NKRI? Supaya saya tidak salah alamat. Nah, siapa yang bisa jawab itu? Ada?
Nah, NKRI itu wujud konkretnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itulah NKRI. Itulah NKRI. Jadi jangan salah alamat. NKRI itu dibayangkan macam-macam. Anda patuh dan taat kepada Undang-Undang Dasar 45, itu artinya Anda setia kepada NKRI. Makanya tugas kita sebagai PNS adalah mengeksekusi kebijakan publik. Kita yang menjadi pelaksana kebijakan publik. Kebijakan publik tertinggi dalam tataran nasional adalah undang-undang. Nah, undang-undang itu dipastikan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Tidak mungkin bertentangan. Kalau bertentangan, batal demi hukum. Nah, karena undang-undangnya mengatur umum, maka didetailkan dengan peraturan pemerintah. Karena peraturan pemerintahnya juga masih belum teknis, dibuatlah permen. Peraturan Menteri Kesehatan, peraturan Menteri Pendidikan, dan seterusnya sampai perda, pergub, perbuk, peraturan bupati. Semua urutan-urutan hukum ini tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Justru menjabarkan undang-undang dasar. Jadi pada saat Bapak dan Ibu setia dengan SOP, setia dengan SK-nya Bapak dan Ibu melaksanakan tugas, itu Anda sedang loyal terhadap NKRI. Karena coba baca konsiderannya itu. SK-nya Bapak, coba pasti dia menunjuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang, kemudian peraturan Mendikbud kalau guru, atau Permenkes kalau kesehatan, baru keluar. Itulah dasarnya. Itu dasar hukumnya. Nah, kalau sudah bicara undang-undang, pasti tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan, Anda sedang loyal terhadap NKRI. Makanya NKRI juga atau negara juga tidak segan-segan menindak secara hukum bagi orang-orang yang tidak setia terhadap NKRI. Artinya dia bekerja di luar aturan atau melawan aturan. Melawan aturan. Jadi begitu Pak logika berpikirnya. Jadi taat dengan SOP, taat dengan SK-nya Bapak dan Ibu, menjalankan tugas dengan penuh semangat, pengabdian, maka Anda sedang loyal dengan NKRI. NKRI harga mati itu di situ. Ya. Taat pada aturan dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi kalau ditanya mana itu NKRI, ya di Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar itu terjemahan dari Pancasila. Undang-undang bilang melindungi segenap bangsa. Ya laksanakan itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa, laksanakan. Karena perintah undang-undang. Nah, sebenarnya kita ini sebagai pelaksana kebijakan publik, maka kebijakan tertinggi itu adalah undang-undang, kebijakan nasional ya, dalam tataran nasional. Nah, Bapak dan Ibu sebagai guru mengeksekusi undang-undang pendidikan nasional. Bapak dan Ibu sebagai tenaga medis mengeksekusi undang-undang kesehatan tentang kesehatan. Teman-teman di tenaga kerja mengeksekusi undang-undang ketenaga kerjaan. Teman-teman di pertanian mengeksekusi undang-undang pertanian. Makanya di awal saya katakan tidak ada satupun aktivitas PNS yang tidak jelas aturan main. Nah, kita ini tinggal setia kepada NKRI atau tidak. Di bajunya tertulis di punggungnya NKRI harga mati. Tetapi lampu merah dia terobos. Kenapa? Karena dia tidak paham yang mana NKRI ini. Yang mana NKRI? Tidak paham. Dia sambil teriak NKRI harga mati. Tapi dia melanggar aturan. Dia tidak tahu dia sedang menabrak NKRI. Gitu ya. Berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban. Karena kita tahu, nanti saya akan bicarakan ini. Ini terakhir kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini nanti kita praktekkan di akhir. Kemampuan awal bela negara itu.
kemampuan awal bela negara itu dikaitkan dengan tugas Bapak dan Ibu sebagai PNS. Disitulah ladang kita membangun atau mengabdi kepada bangsa dan negara. Tempat tugas kita masing-masing. Tidak usah menghayal terlalu jauh. Sebagai guru yang ditempatkan di SD apa begitu, berangkatlah dengan rasa penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya. Itulah kemampuan awal bela negara. Nah, di sana baru 1 tahun sudah macam-macam pikirannya, bagaimana caranya bisa pindah ini. Apa bedanya guru di kota dengan di daerah terpencil? Di mana perbedaannya itu? Letak geografis, Pak. Ya, yang lainnya? Coba kami bayangkan itu, guru di daerah terpencil dengan di kota. Di mana perbedaannya? Di samping letak geografis. Apa lagi? Bayangkan kalau Bapak dan Ibu ditempatkan di suku Lauje di atas Tomini itu. Ada sekolah di atas gunung. Di mana itu? Kan masih banyak ya keluarga kita yang Lauje, mungkin juga Tiaje, yang masih tinggal sementara. Tinggal berpindah-pindah. Nah, Anda ditempatkan di SD sana. Tahukah bedanya guru di daerah terpencil dengan di kota? Di mana bedanya? Nah, kalau di kota, Bapak Ibu, murid yang minta izin dengan guru. Kalau di daerah terpencil, guru yang minta izin dengan murid. Terbalik dia. Coba kata jam-jam begini, ketemu dengan anak-anak di daerah terpencil itu. Dek, kenapa tidak sekolah, Dek? Oh, ibu guru minta izin. Coba bayangkan, ibu guru minta izin. Padahal di kota tidak pernah begitu. Yang minta izin itu pasti murid. Ini kok ibu guru minta izin, apalagi 1 minggu menjelang Ramadan. Sudah tidak ada sekolah. Tidak ada orang sekolah. Begitu dicek, kenapa tidak sekolah, Dek? Ini kan masih jam belajar. Oh ya, sudah 2 minggu lalu ibu guru minta izin. Karena memang gurunya cuma berapa orang. Menjelang puasa dia harus minta izin. Dikasih tahu anak-anak, mulai minggu depan kita libur dulu karena ibu guru mau izin, mau turun dulu. Kalau sudah turun itu ya habis Lebaran, 2 minggu setelah Lebaran. Nah, ini sebenarnya rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, jadi kemampuan awal itu diasah dari sana. Kemampuan awal. Karena dia berangkat itu penuh dengan kesadaran. Bukan karena perintah. Tidak. Dia sadar bahwa saya digaji oleh masyarakat untuk ini. Itulah nilai-nilai bela negara. Nah, nanti tugasnya saya upload di, bukan ini tugasnya, nanti saya upload di Kolabjar. Tidak ada, ini materi juga belum sempat saya upload. Tadi malam itu lagi memeriksa tugas angkatan. Nah, mutar, loading terus. Sampai larut malam, sudah. Padahal saya sudah diminta segera mengupload materi ini. Nah, kita masuk sedikit pada pemahaman isu kontemporer. Itu hanya pengantar itu, nilai bela negara. Yang pertama, masih ada waktu lebih kurang 15 menit ya. Kalau jam saya ya. Isu kontemporer. Nah, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kontemporer? Apa itu kontemporer? Ada yang tahu apa itu kontemporer? Isu kontemporer. Isu terkini, Pak. Ya? Isu terkini. Isu terkini. Atau isu aktual. Atau isu apa lagi? Selain pendapatnya tadi, isu terkini ada yang lain? Sama ya? Nah, kontemporer diambil dari kata dasar tempo. Temporer. Artinya isu yang tidak permanen. Temporer. Sewaktu-waktu ada dan sangat mengganggu. Tapi sewaktu-waktu dia akan hilang.
tetapi dia menjadi ancaman untuk balik lagi. Isu kontemporer. Terorisme, isu kontemporer. Hari ini ada, kalau kita sungguh-sungguh semua serius, elemen bangsa akan hilang. Tetapi jangan lengah, dia balik lagi. Narkoba. Itu kalau serius semua orang, kan hilang itu barang itu. Hilang. Apalagi? Terorisme, narkoba, korupsi. Korupsi ini bukan isu permanen. Bukan. Makanya dulu tidak ada KPK. Kenapa? Karena dianggap tidak perlu. Nah, setelah pasca reformasi tambah berbahaya ini bangsa ini, maka dibuat atau dibangun atau dibuat untuk membantu tugas-tugas jaksa dan polisi, ditambah kekuatan dengan mendirikan lembaga independen. KPK. Nah, kalau semua sama, jangan dikira korupsi ini hanya terjadi di Indonesia, Pak. Di seluruh dunia. Nah, isu kontemporer ini pembelajarannya pertama memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis. Karena isu kontemporer ini tidak berdiri sendiri. Terorisme itu hasil apa? Interaksi kita dengan dunia luar. Begitu juga narkoba. Narkoba itu juga begitu. Tidak berdiri sendiri. Dia ada itu karena interaksi dengan lingkungan strategis. Apakah itu strategi Asia Tenggara, Asia, bahkan global, dunia. Kemudian memahami dengan adanya tadi isu perubahan lingkungan strategis, maka kita bertanya bagaimana menyiapkan sumber daya manusia menghadapi itu. Anak bangsa maksudnya ya, sumber daya anak bangsa. Modal insani, modal sumber daya manusia. Kemudian Bapak dan Ibu diharapkan mampu mengidentifikasi isu-isu kritikal. Kemudian melakukan analisisnya. Nah, inilah sebabnya sehingga materi ini menjadi muatan dari rancangan aktualisasi. Terutama pada saat Bapak dan Ibu mengidentifikasi isu. Yang kedua, melakukan analisis isu. Jadi dari global, kita turunkan dia ke tempat pekerjaan. Oke? Siapa ini yang kita anggap ketua kelompok ini? Di internal ini? Siapa? Pak Luki. Saya, Pak. Pak Luki, kalau lagi 2 menit, ingatkan saya ya. Kalau lagi 2 menit ya. Atau 3 menit, 3 atau 2 menit. Ya. Iya, Pak. Isu kontemporer atau kritikal. Nah, ini dia. Ini dia. Analisis lingkungan strategi, LISTRA. Lingkungan strategi. Lingkungan strategi itu boleh strategi Sulawesi, boleh Sulawesi Tengah, boleh regional Sulawesi, boleh Indonesia, boleh Asia Tenggara, boleh Asia, dan seterusnya. Itu lingkungan strategis namanya. Jadi bagaimana kita mengenal isu, kemudian menggunakan alat bantu, melakukan klarifikasi isu-isu kritikal. Isu-isu kritikal itu misalnya, nah, yang tadi saya sudah sebut. Nah, ini generasi milenial harus tahu ini. Saya terima dulu ya. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, ya, iya. Kalau kita WA saja dulu, kebetulan saya lagi ngajar ini. Iya. Ada yang mau saya sampaikan. Oh ya, oke, yuk. Ye. Itu peserta PKA, pelatihan kepemimpinan administrasi. Mau konsultasi lewat telepon. Nah, Bapak dan Ibu, ya gitulah kira-kira nanti kalau sudah di lapangan. Nah, yang pertama ini proxy war. Nah, apa artinya itu? Itu isu kritikal itu, yang ada di lingkungan strategi. Proxy war itu apa? Ada yang tahu?
Wah, ini kalau anak-anak milenial tidak tahu persoalan. Kalau saya tidak tahu atau seumur saya masih bisa orang paham. Ini kan istilah-istilah hoax, sarasen, cybercrime. Ini kan tuh menunya anak-anak milenial. Teman-teman milenial. Proxy war itu apa itu? Terjemahan bebasnya. Enggak usah per definisi. Yang Anda pahami selama ini. Proxy war itu adalah ada di modul ini, Bapak. Harusnya sudah terbaca ini, walaupun hanya sepintas-sepintas, karena 16 hari itu cukup ya. Apa pengertiannya proxy war? Nggak usah takut keliru, salah apa. Apa itu proxy war? Izin Pak, Iya, proxy war itu di mana negara pihak ketiga dia tidak termasuk dalam perang dua negara itu, tapi dia mengikuti salah satu, dia memihak salah satu, dia punya kepentingan di situ. kita berperang tidak melawan musuh yang sebenarnya. Itulah proxy war. Jadi kita sudah saling, antara saudara sudah saling bunuh, yang punya kepentingan negara lain. Itulah proxy war. Mana contoh konkretnya? Saya Pak, Ya. Rusia dengan Ukraina. Ya, boleh. Saya tidak bisa mengatakan itu karena saya belum mendalami. Yang proxy war yang jelas itu Benny Wenda di Papua. Dia enak-enak ongkang-ongkang kaki minum kopi di pindah-pindah dari negara ini ke negara ini. Yang bentrok TNI dengan KKB. Yang punya kepentingan orang lain. Nah, gitu ya. Kita tidak berhadapan dengan musuh yang sesungguhnya. Ini kan bahayanya di situ. Nah, PNS harus tahu ini. Orang yang punya kepentingan tidak ikut terlibat dengan menggunakan kemampuan memobilisasi, kemudian memanipulasi informasi, kemudian menciptakan suasana, akhirnya terjadilah benturan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sebenarnya yang punya kepentingan tidak ada di salah satu kelompok yang bertikai. Dia berada di luar. Itu proxy war. Itu definisinya yang dibacakan oleh Ibu tadi. Kalau hoax, saya kira semua tahu ya. Nggak perlu dijelaskan. Sarasen. Nah, apa ini Sarasen? Ini dampak dari interaksi kita dengan kawasan global. Sarasen itu apa? Konten, Pak Ya. Fahmi Pak izin. Ya. Konten kebencian, ujaran tentang agama, ras atau suku. Ya, kalau dia nyerempet ke agama, ras dan suku, itu Sarasen. Ujaran kebencian. Nah, hari ini kita begitu mudah mendapatkan itu. Begitu mudah. Sehingga pasti ada pelapor, ada yang dilapor. Tentang penyalahgunaan undang-undang IT. Karena ada yang merasa agamanya dia, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau hari ini di media-media sosial itu sangat banyak yang seperti itu. Itu kan isu-isu kritikal. Yang terakhir cybercrime, kejahatan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, inilah isu-isu kritikal itu. Diminta Bapak dan Ibu memahami pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya, kemudian gejala-gejalanya. Sebenarnya diminta untuk itu. Ya. Kemudian seperti terorisme, korupsi, Sarasen, proxy war, hoax, bagaimana pola-pola terjadinya itu? Harusnya kita paham itu. Ya. Kemudian yang berikutnya korupsi. Korupsi itu juga isu kontemporer. Pak. Sudah? Sudah Iya, Pak. tinggal 2 menit? Lagi 2 menit lagi, Pak. Ya, inilah. Jadi nanti ini isu-isu ini kemudian kita nanti turunkan menjadi isu di tempat pekerjaan. Tempat pekerjaan. Jadi Bapak dan Ibu diminta selama Anda orientasi di tempat kerja masing-masing itu, tapi isunya bukan lagi isu yang ini hanya mengantar saja ini.
Pengantar dalam konteks nasional Indonesia seperti ini isunya. Sekarang kita nukik, ibarat orang mandi di laut, kita coba menyelam ke tempat tugas. Nah, menyelam ke tempat tugas itu lihat uraian tugas. Minimal SKP, Satuan Kerja Pegawai. Iya ya, SKP itu apa SKP? Izin Pak Fahmi, sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja ya. Uraian tugas atau SKP. Coba cek di situ. Coba angkat isunya, nanti kita validasi dengan isu-isu kontemporer menggunakan alat bantu tertentu. Oke? Jadi money laundry, gratifikasi, nanti kita bicarakan nanti sedikit sebelum masuk kepada alat bantunya. Di pertemuan tanggal hari Sabtu, kalau tidak ada halangan. Ada pertanyaan, silakan. Ada yang bertanya? Boleh, silakan. Nanti tugas saya kirim ya. Ingat, nilai bela negara itu cinta tanah air. Kemudian rela sadar berbangsa dan bernegara. Ini ada 5 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini tidak penambahan semangat ini. Yang terakhir ini. Semacam apa? Sebenarnya inti dari nilai bela negara itu ada 5 ini. Cinta tanah air. Kalau kita kembali ke dasar hukumnya. Ini ada penambahan semangat mewujudkan negara yang adil dan makmur. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, karena waktu kita habis, kita Izin sambil Pak Fahmi. Ya, Izin Pak Fahmi, Pak. Silakan. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini terkait tentang tadi undang-undang Ya. Tentang apa lambang negara. Saya hanya ingin bertanya, mengapa lambang negara kita itu harus burung Garuda, Pak? Kenapa tidak burung yang lain? Sementara burung Garuda itu kan tidak ada, Pak. Terima kasih, Pak. Ini kan pertanyaan-pertanyaan apa? Kadang juga kenapa dia menghadap ke kiri, Pak, tidak ke kanan? Yang pasti itu kesepakatan. Jadi kalau soal lambang-lambang ini, kenapa dia burung Garuda? Tentu ada pemikiran-pemikirannya ya, ada pemikiran pertimbangan-pertimbangannya menjadikan Garuda sebagai lambang. Tetapi kalau kenapa tidak burung Pak? Kenapa tidak buaya sekalian, Pak? Jadi sangat subjektif kan, pertimbangannya sangat subjektif. Yang menyebabkan burung Garuda itu karena di situ ada 17 Agustus 7845. Andaikan buaya mau ditaruh di mana semua itu. 45-nya itu. Jadi saya kira tidak terlalu boleh juga. Saya kadang ditanya juga begitu, Pak, kenapa tidak menghadap ke kiri atau ke kanan? Saya kira tidak ada pertimbangan khusus. Lagi pula kan Garuda itu imajiner ya. Daya khayal. Disepakati menjadi lambang negara. Ketika dia sudah diundangkan, maka tidak boleh lagi diperlakukan sembarangan. Karena itu lambang negara. Lambang negara. Tidak boleh lagi, lambang negara itu ada beberapa ya, yang kita sama-sama disepakati menjadi lambang negara. Bendera, burung Garuda, dan masih banyak yang lain. Yang dituangkan dalam aturan perundangan sebagai lambang negara. Nah, pertanyaan saya begini. Bagaimana pendapat Anda dengan menghormati bendera merah putih sebagai lambang negara? Bagaimana pendapat Anda? Boleh atau tidak? Menghormati bendera merah putih. Boleh atau tidak? Boleh, Pak. Boleh, Pak, boleh. Jadi bedakan menyembah dengan menghormat. Beda itu menghormati dengan menyembah. Ini saya tidak paham ini. Tidak boleh menghormati bendera kecuali disembah. Kalau ada perintah menyembah, saya termasuk orang yang melawan itu. Bukan cuma kita, orang-orang tua kita sudah lawan itu. Karena tidak mungkin kita menyembah bendera. Yang diminta itu menghormati karena dia lambang negara. Lambang negara. Tidak simsalabim langsung ada itu bendera merah putih. Tidak. Nah, gitu ya. Jadi bedakan menghormati dengan menyembah. Kalau menyembah sama-sama kita keberatan. Tapi kalau menghormati, karena itu menjadi lambang yang mempersatukan
anak bangsa, maka wajar kita ditempatkan di posisi yang terhormat. Ya, hormat, dihormati. Jadi soal kenapa tidak binatang lain, hewan lain, ya, saya tidak bisa jawab juga. Karena apalagi Garuda ini sebenarnya dia kan lebih pada karya imajiner. Andaikan burung pipit, ya mungkin bayangan saya tidak terlalu kalau burung Garuda itu di samping menimbulkan semangat ini karena kepak sayapnya itu yang mampu melindungi, kemudian dihitung dengan dibuatkan dia sesuai dengan peristiwa kemerdekaan itu. 45 itu yang ada di lehernya ya, kalau tidak keliru ya. Kemudian 17-nya itu ada di mana di 17 itu ya? Di sayapnya kah? 17. Kemudian 8 itu yang di mana? Di dadanya atau yang ada di coba? Ekor. Oh, ekor 17 ya. Kepak sayapnya masing-masing 4, jadi 8. Bulan Agustus. Nanti dilihat. Sebagai simbol dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Garuda di dadaku. Kira-kira begitu. Kalau burung pipit di dadaku, tidak bersemangat kita. Kira-kira itu alasannya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Masih ada yang lain? Satu lagi? Iya, Pak. Ya. Luki, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Kebetulan tadi saya mendengar bahwa dari Bapak bahwa Pancasila itu sebagai ideologi terbuka, Pak. Iya. Ya. Bagaimana karena saya berpikir ketika Pancasila sebagai ideologi terbuka pasti beberapa kelompok atau beberapa orang itu bahkan menafsirkan hal-hal yang berbeda. Karena terbuka. Bagaimana agar supaya tidak terjadi perbedaan pendapat di situ, Pak? Ya. Oke, terima kasih. Saya awali tadi terjemahan Pancasila itu di mana? Di mana terjemahannya? Undang-undang, Pak. Undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu pernah diamandemen atau tidak? Pernah, Pak. Dia terbuka, bisa diperkaya. Jadi terjemahannya itu yang pasal yang menerjemahkan bagaimana berekonomi, bagaimana beragama, bagaimana mengatur tenaga kerja. Itu yang diatur di pasal-pasal terkait. Di situ terjemahannya itu. Bukan terjemahannya, karena Pancasila kan bersifat umum. Ketuhanan yang Maha Esa. Rincian penjabaran dari ketuhanan yang Maha Esa itu ada di pasal 29 dan pasal terkait. Nah itu yang bisa diutak-atik. Bisa. Tetapi melalui proses tertentu. Karena ada dasar hukumnya. Tidak bisa dirubah di tengah jalan hanya melalui demo sana sini. Nggak bisa. Sepakat 2/3, kemudian diusulkan oleh begitu ya, sehingga terjadilah amandemen. Amandemen itu dalam rangka apa? Menafsirkan kembali. Menafsirkan kembali, kemudian dilakukan perubahan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan. Dia menyebabkan ideologi terbuka. 10 tahun atau mungkin dalam waktu dekat, kalau sudah tidak cocok lagi pemilu 10 tahun, 5 tahun sekali bisa saja. Ada orang mengusulkan kalau bisa Pak, ini wacana ya, wacana untuk memperkaya tafsir dari Pancasila terkait dengan bagaimana mengatur kepemimpinan di Republik. Ada yang bilang kalau 5 tahun, Pak, tanggung. Lebih baik kasih dia 7 tahun, tetapi 1 periode. Ya boleh lagi ditambah-tambah periode kedua. Ini kan pikiran-pikiran semua untuk menafsirkan itu. Karena kalau dia 5 tahun, pasti dia 2 periode. Jarang-jarang orang di Indonesia, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, pasti jadi 2 periode. Kayaknya menjadi budaya kita itu sulit dirubah itu. Nah, lebih sekalian dia 7 tahun, tapi 1 periode. Ini kan wacana. Wacana seperti itulah yang memperkaya tafsir Pancasila. Kan saya katakan tafsir Pancasila itu di Undang-Undang Dasar. Tafsir pelaksanaannya.
Jadi kalau Anda mau melihat bagaimana mengimplementasikan Pancasila terkait dengan kehidupan berekonomi di Indonesia, ya lihatlah pasal-pasal terkait tentang pengelolaan penataan ekonomi. Nah, di undang-undang juga itu kan belum terlalu detail, di undang-undang dasar maksud saya. Maka didetailkan atau di breakdown di undang-undang. Tetapi benang merah yang menghubungkan antara produk hukum yang paling tinggi undang-undang dasar, sumber dari segala sumber hukum, sampai kepada SOP atau SK-nya Bapak dan Ibu tidak boleh bertentangan. Apabila bertentangan produk hukum undang-undang dengan di bawahnya, peraturan pemerintah kadia, permen kadia, diuji di Mahkamah Agung. Mana yang benar ini? Karena prinsip atau salah satu azas produk hukum yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Tidak boleh. Pasti dia tembus di NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau undang-undangnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar diujinya di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kalau Undang-Undang Dasar undang-undang bertentangan dengan produk di bawahnya diujinya di Mahkamah Agung. Karena sudah ada kewenangan-kewenangan untuk menguji itu. Jadi sekarang begitu ya? Ya. Ya, waktunya sudah habis. Mungkin. Ya, oke, siap. Jadi untuk sementara sampai di sini Bapak Ibu, kita masuk nanti alat analisis isu kontemporer pada pertemuan tanggal 9. Saya kira itu. Baik, saya stop share. Makasih banyak atas perhatian. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Silakan, Pak. Mohon izin Pak Bahrul untuk menerima laporan dari Pak Fahmi. Pak Fahmi, silakan laporan. Terima kasih, Pak. Untuk peserta, duduk siap. Gerak. Pembelajaran telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Akhiri dengan doa. Laksanakan. Siap laksanakan. Mengakhiri pembelajaran, berdoa dimulai. Selesai. Untuk peserta, istirahat di tempat. Gerak. Ya, makasih banyak Pak Rohandi. Pak Rohandi, saya tidak ke ruang besar lagi. Boleh saya pamit? Siap, ini di ruangan besar Pak. Kita tidak masuk di breakout room soalnya. Oh iya, makasih banyak Pak ya. Siap, Oke teman-teman, tabet teman-teman, assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.